Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dari kelas 10 MIPA 1. Halo, nama saya Jeremy Atonan Marcelina Manurung, saya dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Grace Anjani Septiana Najara dari kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Disa Mantasya dan Ridwan dari kelas 10 MIPA 1. Soal fisika nomor 1. Soalnya adalah dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Ini benda A, ini benda B, ini katrol. Mula-mula benda B ditahan, kemudian dilepaskan. Jika G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Hitunglah percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. C. Hitunglah kecepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. D. Hitunglah tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui MA atau massa A sama dengan 2 kg, MB dengan 3 kg, G-nya atau kecepatan gravitasinya dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini ada lagi nih ketinggian benda B 9 meter atau H 9 meter. Selanjutnya ini nih, mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan, berarti V0 nya 0. V0 sama dengan 0. Lalu kita kerjakan dulu poin A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini saya sudah membuat, nggak fokus. Membuat gambarnya. Ini ada benda A, ada katrol, benda B. Pertama-tama gaya yang bekerja adalah gaya berat ini WA, gaya berat A. Nah, kita fokus. Ini WB, gaya berat B. Sini ada T atau tegangan tali, sini juga ada T tegangan tali. Nah, karena berat B, benda B lebih berat dari benda A, jadi arah gerak katrol ini akan mengarah ke sini nih, ke bawah sini. Jadi semua arah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah arah katrol ini nilainya negatif. Karena WB ini mengarah ke bawah sini, dia positif. Ini karena ngarah ke atas, ya nilainya negatif. Ini karena ngarah searah, jadi nilainya dia positif. Ini karena dia mengarah ke bawah sini, katrol mengarah ke sana, dia nilainya negatif. Nah, untuk mencari WA, rumusnya adalah massa benda A atau MA, fokus ya, MA dikali G. Untuk mencari WB atau gaya berat B, rumusnya adalah massa B kali gravitasi. Udah ya. Nomor A udah, ini A. Selanjutnya ke poin yang B.
Hitunglah percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Gaya hukum Newton yang bekerja adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah sigma F dengan M dikali A. Sigma F nya isinya adalah WB dikurang T ditambah T dikurang WA dengan dalam kurung MA ditambah MB kali A. Nah, ya. Lalu karena ini nilainya negatif dan ini nilainya positif, jadi bisa dicoret jadi 0. Jadi yang tersisa adalah, ini susah tulisnya, WB dikurang WA sama dengan MA ditambah MB, kok BB, sabar, MB tutup kurung dikali A. Nah, untuk mencari WB, di sini tadi kan sudah ditulis WB sama dengan MB atau massa B dikali gravitasi. Jadi di sini ditulis jadi MB dikurang dikali G, maaf kali G atau gravitasi kurang WA sama jadinya MA kurang dikali G sama dengan, lanjut yang ini, MA ditambah MB tutup kurung kali A. Nah, MB di sini nilainya adalah kok ini salah ya? 3 ding bener. MB di sini nilainya adalah 3 dikali G-nya 10 kurang MA-nya adalah 2 kali 10. Nih ya. Sama dengan MA nya 2 tambah MB nya 3 kali A. Nah, 3 dikali 10 sama dengan 30, 2 dikali 10 sama dengan 20, ini dikurang dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 kali A. 30 dikurang 20 sama dengan 10 sama dengan 5 dikali A. A nya sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 M per S kuadrat. Oke, kita lanjut ke poin C ya, nih C. Untuk mencari tegangan tali kita bisa gunakan ini nih, nah kita bisa gunakan gaya-gaya yang bekerja di sini. Digambar dulu ya. Tali set, oke, kotak. Bertali lagi. Bukan nih arah gaya. Set. Red. Ini arah T. Ya, ini ke bawah nilainya positif. Ini WB. Nah, ini B. Nah, gaya yang bekerja atau hukum Newton yang bekerja, salah ya, harusnya C yang ini dulu ya. Gak apa-apa dah, kita kerjain yang D dulu berarti. D. Yang bekerja di sini adalah hukum Newton 2. Hukum yang bekerja, hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2 rumusnya sama kayak yang itu, sigma F dengan M dikali A. Gaya-gayanya atau sigma F nya adalah ada WB dikurang T karena ini berlawanan sama dengan MB massa B dikali percepatan. WB nya di sini udah diketahui ya, 30
kurang T. MB nya sama dengan 3 dikali A. Ini baru udah diketahui nih A nya 2. Ini 30 dikurang T sama dengan 3 dikali 2 6. T sama dengan 30 dikurang 6. T sama dengan 24 N. Terus kita mencari yang C. Ini karena tadi kebalik, maaf. Yang C. Yang C itu mencari kecepatan. Kecepatan berarti V1 ya. Rumusnya V1 kuadrat dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali H atau ketinggian. V1 kuadrat dengan V0 kuadrat. V0 nya tadi di sini adalah mana nih? Ini 0 kuadrat ditambah 2, percepatannya adalah 2 dikali H nya atau ketinggiannya adalah 9 meter. Ini ya. Tulis lagi, V1 kuadrat dengan 0 kuadrat 0, 2 dikali 2 4, dikali 9 36. Nah, karena ini masih V1 kuadrat, kita mencari V1, berarti V1 kuadrat sama dengan akar dari 36. V1 kuadrat sama dengan V1 sama dengan 6 meter per sekon. Kali ini saya akan menjelaskan soal fisika nomor 2. Berikut soalnya dan penjelasannya. Sebuah balok bermassa 50 kg ditahan diam oleh gaya F dengan sistem kontrol seperti pada gambar. Maka, A. Buatlah gambar uraian gaya-gaya bekerja. B. Tentukan tegangan tali T1, T2, T3, T4, T5. C. Tentukan besar gaya F. Pertama-tama kita gambar katrol terlebih dahulu. Kita gambar katrolnya. Oke. Mengerjakan yang ABC, kita harus mengetahui gaya berat masanya. Gaya berat massa itu berarti WM. WM itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, rumusnya WM itu sama dengan massa dikali gravitasi, berarti WM sama dengan massa WM, massanya berapa? 50 dikali 10 meter per second kuadrat. Sama dengan 50 kali 10 berapa? 500 Newton. Oke, 500 Newton. Sekarang kita mengerjakan dulu. Sebelum mengerjakan kita harus perlu diketahui apa saja. Diketahuinya massa benda M sama dengan 50 kg. Terus katrol diam. Katrol diam berarti berlakunya hukum Newton berapa? Hukum Newton 1. Katrol diabaikan. Atau katrol licin. Oke. Kita akan menjawab soal yang nomor A dulu, yang A. Di A. Gaya yang bekerja apa aja? Gaya yang bekerja apa aja? Gaya yang bekerja. Ada gaya berat. Ada gaya berat. Gaya apa lagi? Gaya tegangan tali. Sama gaya F. Nah, berarti kan katrolnya diam ya. Berarti kita gambar dulu katrolnya ini.
Jika katrol diam, berarti berlaku hukum Newton 1. Berarti sigma F katrol sama dengan 0. T4 dikurang T1 dikurang T3 sama dengan 0. T4 sama dengan T1 ditambah T3. Di sini lagi sigma F katrol sama dengan 0. Di T5 dikurang T2 dikurang T3 sama dengan 0. T5 sama dengan T2 ditambah T3. T2 sama dengan T3 dikurang T. TT sama dengan 2T. Karena katrol licin atau tidak ada gaya gesek, kenapa bisa T2 2T? Karena T1 sama dengan T3T karena katrol licin tidak ada gaya gesek. Terus kita sini T4 sama dengan 2T. WM. Ini minus, ini plus. Oke. Karena katrol diam, berlaku hukum Newton 1. Berarti sigma F sama dengan 0. Min T5 tambah WM sama dengan 0. WM sama dengan T5. M besar M kecil dikali G. MM dikali G sama dengan T5. 50 kg dikali 10 meter per second kuadrat berarti ya. Sama dengan T5. Berarti berapa itu? 500N. Berarti 50 kali 10 kan 500. Berarti 500N. Sama dengan T5. Oke, ini kita lingkarin dulu. Oke. Sekarang T5 sama dengan 2T. T5 tadi kan 500N. 500N sama dengan 2T. Berarti 500 dibagi 2. 250. 250N sama dengan T. T sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T1. Berarti kita di sini sudah bisa menemukan B-nya. Berarti B-nya itu T3 sama dengan 250N. T2 sama dengan 250N. T1 sama dengan 250N. T4 sama dengan 2T. T4 sama dengan 2T. T4 sama dengan 2 kali 250N. T4 sama dengan 500N. Ya, berarti kita di sini untuk menghitung F-nya berarti menggunakan hukum Newton 1, berarti sigma F sama dengan 0. Ini hukum Newton 1, Bu ya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berarti F dikurang T1 sama dengan 0. F sama dengan T1. F sama dengan 250N. Nah. Ini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan pernyataan soal nomor 3 untuk tugas penilaian lisan fisika. Kita analisis dulu gaya-gaya yang terdapat pada gambar. Yang pertama, di balok A ada gaya normal. Ada gaya berat balok A.
Ada gaya tegangan talinya. Tegangan tali pada sumbu X itu bernilai positif, sedangkan tegangan tali pada sumbu Y bernilai negatif. Terdapat gaya berat B. Lalu ini diuraikan menjadi satu-satu. Balok A terdapat gaya normal seperti tadi. Terdapat gaya berat. Terdapat gaya tegangan tali TAB. Balok B jika diuraikan juga terdapat gaya seperti tadi. Gaya berat balok B atau WB di balok B juga terdapat gaya tegangan tali BA atau TBA. Yang diketahui yaitu massa balok A adalah 30 kg. Massa balok B-nya 10 kg. Dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis balok A dan juga balok B. Balok A menggunakan prinsip hukum 2 Newton, yaitu sigma F di sumbu X sama dengan massa balok A dikali dengan percepatan. Sigma Fx itu kan sama saja TAB. Maka kita ganti di sini TAB sama dengan massa balok A dikali dengan percepatan. Ini persamaan pertama. Balok B juga menggunakan prinsip hukum 2 Newton. Rumusnya juga sama, yaitu sigma F di sumbu Y sama dengan massa balok B dikali dengan percepatan. WB dikurangi TBA sama dengan massa B, balok B dikali dengan percepatannya. Di sini kita akan mencari percepatan. Yang ditanya adalah percepatannya. Percepatannya kita akan cari. Maka WB dikurang TBA itu kan sama aja TAB, yaitu massa balok A dikali dengan percepatannya sama dengan massa balok B dikali dengan percepatan. Jadi WB sama dengan massa balok A dikali dengan percepatan ditambah dengan massa balok B dikali dengan percepatan. Lalu WB itu sama dengan massa balok B dikali dengan percepatan gravitasi
sama dengan, ini kita dapat satukan menjadi A dikali dalam kurung massa balok A ditambah massa balok B, maka massa balok B dikali dengan percepatan gravitasi per massa balok A ditambah massa balok B sama dengan percepatannya. Lalu kita masukkan nilainya. Massa balok B itu adalah 10 kg. Dikali dengan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Per massa balok A ditambah massa balok B, yaitu 30 kg ditambah dengan 10 kg sama dengan A. Maka hasilnya adalah 10 kg dikali 10 meter per second adalah 100 hasilnya, per 30 ditambah 10 adalah 40 sama dengan percepatannya. Kita bagi 10 dibagi 4, kita perkecil ya. 10 dibagi 4 itu dibagi hasilnya adalah 2,5 meter per second kuadrat sama dengan percepatannya. Kita sudah dapat percepatannya. Selanjutnya yaitu mencari tegangan talinya. Yaitu rumusnya, jika kita mencari tegangan tali pada tali balok A, maka karena TAB sama juga dengan TBA, maka rumusnya massa balok A dikali percepatannya. Massa balok A adalah 30 kg dikali dengan percepatannya adalah 2,5. Yaitu hasilnya adalah 75 Newton. Ini tegangan tali untuk balok A. Kalau kita mau mencari balok B, tegangan talinya yaitu menggunakan rumus WB dikurang tegangan tali sama dengan massa balok B dikali dengan percepatan. Maka kita harus mencari WB-nya dulu. WB itu rumusnya adalah massa balok B dikali dengan gravitasi. Massa balok B adalah 10 kg. Dengan gravitasinya adalah 10 meter per second. Maka WB-nya adalah 100 Newton. Maka kita masukkan 100 Newton dikurang dengan T, tegangan tali, sama dengan massa balok B, yaitu 10 dikali dengan 2,5 ya percepatannya tadi. Ini 10 kg dikali 2,5 meter per second kuadrat. Maka 100 Newton dikurangi tegangan tali sama dengan 10 dikali 2,5 itu hasil adalah 25. Jadi tegangan tali sama dengan 100 Newton dikurangi 25. Hasilnya adalah 75 Newton tegangan talinya. Balok A dan balok B mempunyai tegangan tali yang sama. Baik, selanjutnya kita akan memulai pertanyaan nomor 5. Ini pertanyaannya yaitu sebuah sistem benda dihubungkan dengan tali seperti gambar. Jika massa benda A yaitu 10 kg, massa benda B yaitu 15 kg, gaya F yaitu 50 Newton dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat.
Dan permukaan licinnya yaitu balok A disambungkan dengan balok B, dan di sini ada 30 derajat F. Maka kita akan mulai cari pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama yaitu gambar dan uraikan gaya yang bekerja. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita akan mencari diketahui dan ditanya. Diketahuinya yaitu massa benda A. Benda A yaitu 10 kg, massa benda B yaitu 15 kg, gaya F yaitu 50 Newton, dan percepatan yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu percepatan dan tegangan. Setelah kita mencari diketahui dan ditanya, lalu kita menjawab pertanyaan bagian A. Dan bagian A pertanyaannya itu kita membuat gambar dan mencari gaya yang bekerja. Dan di sini kita akan mencari FY-nya. FY-nya berasal dari sini. Di sini bagian FY. Dan di sini sebelah samping bagian F-min Fx. Dan ini hasilnya bentuk balok yang gaya bekerjanya, dan bagian FY-nya itu di atas dan bagian F-min Fx-nya di bagian samping. Lalu kita mencari bagian B. Bagian B yaitu pertanyaannya yaitu buatlah tinjauan analisis perhitungan menggunakan konsep hukum Newton. Karena kita sudah mengetahui mencari Fx dan Fy-nya, lalu kita mulai. Fx-nya yaitu F kali cos 30 derajat. Karena 30 derajat yaitu berasal dari sini, dan cos-nya itu karena berasal dari Fx. Karena Fx yaitu termasuk cos. Dan kita masukkan yaitu F, ya F-nya itu adalah 50 dikali, dan cos 30 yaitu 1/2 akar 3 sama dengan 50 bagi 2 yaitu 25. Lalu kita tambahkan akar 3. Lalu kita mencari Fy. Fy yaitu rumusnya F kali sin 30 derajat. Dan kita mencarinya F. F yaitu 50 kali sin 30 derajat yaitu 1/2. Lalu 50 dibagi 2 adalah 25 Newton. Selanjutnya kita mencari bagian C, yaitu hitunglah percepatan sistem menggunakan prinsip hukum Newton. Rumusnya percepatan bagian hukum Newton yaitu A sama dengan Fx per ma tambah mb, yaitu A sama dengan Fx-nya yaitu 25 akar 3 per MA-nya 10 tambah 15 sama dengan 25 akar 3 per 20 tambah 15 yaitu 25. 25 bagi 25 sama dengan 1, lalu di sini menjadi akar 3 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir pertanyaan yaitu hitunglah besar gaya tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Caranya ada 2, dan kalian bisa memilih yaitu tinjau A atau tinjau B. Dan di sini rumusnya yaitu sigma F sama dengan MA kali A, dan dijadikan T sama dengan MA kali A. Dan sama seperti juga tinjau B.
sigma F sama dengan MB kali A, W min T sama dengan MB kali A. Di sini saya akan memakai tinjau A. Tinjau A rumusnya T sama dengan M A kali A sama dengan MA yaitu 10, A-nya yaitu akar 3. 10 kali 3 yaitu 10 akar 3 Newton. Saya akan membahas soal nomor 6. Cara menjawabnya, pertama-tama kita harus melakukan analisis terhadap soal. Diketahui dari soal masanya adalah 10 kg dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan tetanya 53 derajat. Dan yang ditanyakan dari soal, yang pertama adalah gaya-gaya yang bekerja. Yang kedua, percepatannya. Dan yang ketiga, gaya normalnya. Untuk menjawab yang A, kita harus menggambar bidang miringnya terlebih dahulu. Nah, untuk gaya yang bekerja, ada gaya normal, gaya berat, dan karena ini licin, gaya geseknya tidak ada. Dan karena ini bidang miring, maka arah F-nya ke bawah. Lalu kita akan mencari percepatan dan gaya normalnya. Untuk mengetahui rumus percepatan dan gaya normalnya, kita harus melakukan tinjauan analisis. Nah, untuk mempermudah, saya akan menggambar ulang koordinatnya. Nah, N ini atau gaya normal ini bisa kita sebut sebagai Fy dan ini bisa kita sebut sebagai Fx. Nah, dari sini kita tahu siku-sikunya berada di sebelah sini dan berada di sebelah sini. Nah, karena garis Fx ini sama dengan garis ini, maka kita bisa tahu bahwa sudutnya berada di sebelah sini. Dan karena Fy ini sama dengan Fy ini, maka kita bisa tahu sudutnya berada di sebelah sini. Nah, untuk Fx, kita menggunakan sin theta. Kenapa sin theta? Karena dia itu depan dibagi miring. Dan untuk Fy-nya itu kita menggunakan cos theta. Karena dia samping dibagi miring. Nah, kita akan mencari rumus gaya normalnya. Nah, gaya normal ini kan sama dengan Fy. Maka kita harus mencari tahu dulu nih Fy-nya itu berapa. Jadi, cos theta sama dengan Fy per W. Jadi, Fy sama dengan W dikali cos theta. Nah, ini untuk mencari gaya normal. Nah, kita kan mau mencari rumus gaya normal dan percepatan. Nah, untuk mencari rumus percepatan ini, kita harus tahu dulu Fx-nya itu berapa. Jadi, sin theta sama dengan Fx per W. Maka Fx sama dengan W dikali sin theta. Nah, ini baru Fx-nya aja, belum percepatannya. Nah, karena bidang miring ini berlaku hukum Newton 2, maka untuk mencari percepatannya itu sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya ini
itu W sin theta. Jadi kita tulis W sin theta. Nah, karena dia itu nggak ada gaya geseknya, maka kita nggak tulis apa-apa di sini. Jadi sama dengan M dikali A. Maka A-nya sama dengan W sin theta per M. Nah, karena W itu M dikali G, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, di sini M-nya bisa kita coret. Jadi, kita bisa dapat rumus percepatan adalah G sin theta. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah tahu nih percepatannya itu rumusnya apa, dan gaya normal itu rumusnya apa. Jadi, tinggal kita masukin aja ke soal. Di soal, untuk mencari percepatan, diketahui gravitasinya itu 10 meter per second. Dikali sin 53. Sama dengan 10 dikali sin 53 ini 0,8. Jadi bisa ditulis 8 per 10. Ini dicoret, jadi percepatan sama dengan 8 M per second. Ini untuk percepatan. Dan untuk gaya normalnya, di sini W itu kan M dikali G. Nah, M itu dari soal diketahui M-nya 10, dan gaya gravitasinya itu 10 cos 53. Sama dengan 100 cos 53 itu 0,6, maka bisa kita tulis 6 per 10. Kita coret, sama dengan 60 Newton. Jadi gaya normalnya itu 60 Newton. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.